Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat (PSBM) pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada pertemuan ke-12 ini, kita akan berbicara tentang sektor informal. Sektor informal ini adalah salah satu sektor yang memang terdapat di lapangan, tapi seringkali tidak menjadi bagian yang diakui dalam sistem pengolahan sampah di perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Jadi, karena dia ada di dalam bagian sistem tersebut, mau tidak mau, kita sebagai perencana pun seharusnya juga mempertimbangkan kehadiran dari sektor informal ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat dan dapat dengan semangat mengikuti perkuliahan pada kesempatan hari ini. Baik, untuk memulai pertemuan hari ini, saya akan sedikit menyampaikan satu gambar yang saya ambil dari koran nasional. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu menyampaikan bahwa ada yang menarik di sana. Ini adalah kondisi volume air sungai. Kebetulan di wilayah Jakarta, ya. Sungai bersampah dan bercampur limbah, ya. Dapat dilihat di sana beberapa sungai, ada Kali Angke, Pesanggerahan, Ciliwung, dan seterusnya, yang ternyata perbandingan antara volume air dan sampahnya sudah mulai menunjukkan bahwa sampah sudah mulai mendominasi dan angkanya terus naik. Salah satunya yang paling parah adalah Sungai Ciliwung. Jadi 37% adalah limbah. Jadi ini menjadi PR kita bersama bahwa mungkin saja sungai-sungai yang ada di wilayah-wilayah perkotaan akan menjadi dalam tanda kutip TPA terpanjang. Jadi menjadi lokasi untuk membuang sampah dengan mudahnya. Karena dengan memasukkan sampah ke dalam sungai, dia akan mudah mengalir ke tempat yang lain dan berakhir di lautan. Nah, ini menjadi tantangan tidak hanya daerah tersebut, tapi begitu masuk ke laut, berarti tantangannya adalah tantangan dunia. Bagaimana membuat air laut tersebut bisa menjadi lebih baik. Satu sisi, teman-teman semuanya, kita masih beruntung memiliki sektor-sektor informal ini. Sektor informal ini sering kita sebut di lapangan adalah, misalnya contohnya profesinya adalah pemulung, tukang rosok, tukang loak, apalagi ya, pembeli barang bekas, pengepul, dan seterusnya. Beda wilayah, beda istilah, ya. Tapi paling tidak dari sisi persampahan, kita sebenarnya beruntung memiliki mereka karena mereka menjalankan sistem yang saat ini sedang terkenalnya, yaitu circular economy. Bagaimana memutar suatu produk terus-menerus, tidak lagi berakhir ke lingkungan, tapi terus-menerus dari konsumen menuju produsen, produsen menuju konsumen lagi, dan diputar sampai habis masa pakainya. Nah, kehadiran sektor informal ini, jadi di dalam materi ini kita sebut saja sebagai sektor informal, tapi teman-teman semuanya perlu memahami terlebih dahulu sektor informal apa saja yang dimaksud di sana. Yang pertama, kita harus pahami terlebih dahulu adalah sumber sampah. Sumber sampah akan mengalir, dalam tanda kutip ya, mengalir mulai dari pewadahan, pengumpulan, TPS, pengangkutan, hingga berakhir di TPA. Itu dilakukan oleh sektor formal. Jadi bagaimana mengangkut sampah dari sumber menuju ke TPA. Walaupun dalam prakteknya ada pihak-pihak swasta yang bekerja di sana. Di dalam jurnal-jurnal tertentu disebutkan ini menjadi sektor informal juga. Tapi yang dimaksud dalam perkuliahan ini tidak sektor informal yang melakukan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dari sumber ke TPA. Bukan ya. Tapi yang dimaksud dalam perkuliahan ini, yang dimaksud dengan sektor informalnya adalah misalnya ada yang kita sebut sebagai pemulung di sumber, rosok, tukang loak, dan seterusnya.
baik itu dia membeli sampah maupun mengambil sampah. Mengambil saja ya, jadi memilih-milih barang-barang yang memang masih dianggap memiliki nilai jual. Kemudian yang kedua adalah ada juga petugas pengumpulan sampah yang menggunakan gerobak, mobil, atau motor roda 3 gitu ya, yang juga berusaha untuk mengambil sampah-sampah yang dianggap memiliki nilai jual. Yang berikutnya adalah petugas di TPS dan juga ada kehadiran pemulung di TPS. Dan yang terakhir, begitu sampah itu diangkut menuju ke TPA, ternyata di TPA pun ada kegiatan pemulungan, ada kegiatan pengumpulan sampah. Jadi sebenarnya apa? Sampah tersebut yang dihasilkan dari sumber, setiap dia berjalan, setiap dia mengalir, dia mengalami pengurangan jumlah sampah. Karena apa? Sudah diambil oleh berbagai macam sektor informal. Jadi, dia sebenarnya memiliki kinerja positif terhadap sistem pengolahan sampah. Namun, memang dalam segi perencanaan, tidak pernah ini menjadi bagian perencanaan. Karena ini suatu hal yang tidak bisa direncanakan, tidak bisa ditebak, kemudian tidak bisa diidentifikasi, tidak bisa terdata. Jadi, memang kesulitannya yang berbeda dari sektor ini. Sektor informal agak berbeda dengan sektor formal karena sektor formal misalnya memiliki batasan. Hanya melayani kecamatan A, hanya melayani kota A, hanya melayani kabupaten B misalnya, dengan area kerja yang tertentu. Di luar hal tersebut berkembanglah sektor-sektor informal, sebenarnya adalah salah satunya adalah masalah ekonomi ya. Walaupun menjadi sektor yang tidak dipertimbangkan dalam perencanaan sistem pengolahan sampah, tadi kita sudah bahas, namun sebenarnya sektor ini memiliki peran dalam sistem pengolahan sampah, terutama dalam mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di TPA. Ini beberapa penelitian yang saya ambil untuk mengacu ini, dan cukup banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang lain. Tapi yang menarik adalah banyak sekali penelitian-penelitian tentang sektor informal, terutama pengepul, pemulung, itu dilakukan oleh orang asing di Indonesia atau di negara berkembang lainnya. Karena ketertarikan mereka terhadap suatu sistem yang unik. Tapi kita sendiri, orang Indonesia sendiri, tidak banyak yang mau mengerjakan penelitian ini. Karena dianggap bukan menjadi isu yang baik, gitu ya, isu yang berkembang saat ini. Sebenarnya kita keliru. Dengan kita tahu kinerja mereka, mungkin saja ada potensi untuk mengintegrasikan. Karena apa? Karena sektor formal yang berkembang saat ini di Indonesia, kita tahu bersama hampir setiap wilayah memiliki tantangan yang luar biasa terhadap pengolahan sampah. Ada saja yang bagian yang tidak baik, dan mungkin saja dengan kita bisa mengetahui peran dari sektor informal ini, ada proses integrasi yang kita bisa lakukan sehingga bisa memaksimalkan kinerja pengolahan sistem persampahan di wilayah tersebut. Nah, ciri-ciri sektor informal adalah skala kecil, sedang maupun yang besar. Sangat mungkin ya, beberapa lokasi yang sudah sangat besar ya memiliki omset yang sangat tinggi. Kemudian padat karya, artinya lebih banyak orang yang bekerja di sana ya, dibandingkan dengan penggunaan berbagai macam teknologi, jadi minim teknologi. Dan biasanya tidak terdaftar secara resmi, dan akhirnya dia tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Modal investasinya rendah dan tidak memiliki jaminan sosial maupun kesehatan terhadap para pekerjanya. Ini adalah ciri-ciri dari sektor informal. Jenis-jenisnya pun juga cukup beragam, beberapa yang sudah kita singgung di awal tadi. Misalnya membeli sampah dari sumber, mengambil sampah dari sumber, memulung, mengambil dari jalan, petugas pengangkut sampah, baik itu dari institusi yang bertanggung jawab, dari dinas mungkin, kemudian ada juga dari sektor swasta, yang mereka secara inisiatifnya sendiri untuk mengambil sampah-sampah yang dianggap masih memiliki nilai jual. Yang berikutnya adalah pemulung misalnya, di TPS, baik itu legal maupun ilegal ya. Hadir dia mendapatkan izin atau tidak sama sekali. Kemudian petugas di TPS, pengepul sampah, dan pemulung di TPA. Jadi jenisnya cukup beragam
Dan jika tertarik untuk melakukan penelitian tentang ini sangat kaya. Sangat kaya terhadap data, karena mudah untuk ditemui ya. Kemudian ada istilah-istilah lain dari gambar, sebenarnya tidak menunjukkan sesuatu, tapi ada istilah-istilah yang lain yang digunakan di berbagai macam literatur, terutama jurnal-jurnal besar ya. Misalnya pemulung dengan istilah street waste pickers, kemudian itinerant waste buyer, yang membeli ya dan yang mengambil saja. Kemudian pengepul, ada junkman, ada lapa, ada bandar kecil, bandar besar ya. Ada middleman, ya, kemudian ada tengkulak, dan seterusnya. Jadi berbagai macam istilah yang muncul dari sektor informal. Nah, ini adalah gambaran yang menarik ya. Ini saya ambil dari satu referensi yang saya anggap cukup baik. Terlihat ada suatu kondisi yang sangat dinamis, yang menarik untuk diteliti. Misalnya contohnya ya, ini adalah satu penelitian yang diambil di satu lokasi TPA. Pemulung mengambil, katakanlah ada 8 jenis sampah, ada plastik, PE, emberan, plastik ATM, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama pasaran yang mereka mengerti. Kemudian setelah diambil, kemudian apa yang terjadi? Mereka mendapatkan harga ya, harga Rp300 per kilo, Rp300, Rp1.500, dan seterusnya ya. Jadi rata-rata ada 562, sekian per kilogramnya ya. Ini yang didapatkan oleh pemulung. Ternyata bos kecil ya. Jadi pemulung ini harus menjual ke bos kecil. Ya. Bos kecil sudah mendapatkan nilai keuntungan 400, 500, dan seterusnya. Dari 500 rata-rata menjadi 800. Bayangkan Rp300 per kilogram sampahnya, perbedaan harganya. Jadi kalau diterima satu hari kira-kira 1 ton, berarti tinggal dikali 1000 ya, Rp800.000. Jadi ini menjadi sebuah keuntungan yang besar. Jadi marginnya sudah terbentuk di sini, sudah ada 40%. Kemudian dari bos kecil dijual ke bos besar, harganya semakin jauh ya. Dari rata-rata Rp800, sekarang menjadi Rp1.300, naiknya 70%. Nah, begitu juga seterusnya, di luar lokasi TPA disetorkan ke bos besar lagi, harganya semakin naik. Rata-rata menjadi Rp2.000 per kilogram sampahnya. Dan mau tidak mau, pemulung itu harus mengikuti jalur tersebut untuk mendapatkan akses yang baik. Harus lewat bos kecil, bos besar, karena ada berbagai macam ketergantungan yang mereka harus miliki. Misalnya pinjaman, misalnya tempat tinggal, kendaraan pengangkut, dan seterusnya. Yang dimiliki oleh bos-bos kecil atau bos-bos besar. Sehingga ada ketergantungan untuk menjualkan produk hasil pemulungan mereka ke jalur tersebut. Ini ada satu referensi, nama judul bukunya adalah Manusia Gerobak, cukup menarik. Kenapa menjadi pemulung? Tidak ada pilihan, akhirnya menjadi pemulung. Kemudian ada 2 golongan, mereka punya pengalaman di kota besar terutama. Ada juga yang teriming-iming untuk pergi ke kota besar, karena ada pertimbangan banyak pekerjaan di sana, ternyata dia bekerja sebagai pemulung di sana. Kemudian dapat direkap bahwa ada alasan-alasan menjadi pemulung. Meningkatnya pasar barang-barang bekas karena dianggap menguntungkan ya. Tingkat konsumsi masyarakat kota yang lebih tinggi sehingga ingin pindah ke kota untuk memulung di kota karena dianggap menghasilkan sampah yang lebih banyak. Terutama sampah-sampah yang memiliki nilai jual. Kemudian tidak membutuhkan banyak modal dan risiko usahanya kecil. Pemulung memiliki jam kerja yang efektif, biasanya telah memulai dari pagi ya, habis subuh sudah berangkat. Bisa juga memulung bersama keluarga maupun yang sendiri. Ini juga ada penelitian dari Juenda tahun 2000, ya, 38% pemulung menjalani usahanya karena tidak memerlukan modal banyak dan keahlian khusus. Jadi kalau kita males, nggak punya modal, nggak punya keahlian, ya salah satu pilihannya adalah menjadi pemulung. 29% pemulung menjalani usahanya karena usaha tidak terikat waktu atau karena coba-coba. Menarik juga ya.
Jadi memang fleksibel kapan saja mau memulung. 18% pemulung merasa bahwa usaha ini lebih menguntungkan daripada usaha sebelumnya. 21% pemulung mengaku terpaksa melakukan kegiatan pemulungan karena sulit mencari pekerjaan lainnya. Ya, itu adalah berbagai macam alasan. Jadi teman-teman mungkin saja mengerjakan tugas akhir dengan meneliti alasan dibalik profesi pemulung yang dilakukan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah area kerja. Area kerja seperti yang kita bahas tadi bisa macam-macam ya. Bisa di jalan, di area pasar, pemukiman warga, fasilitas sosial, taman misalnya, masjid, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian ada tempat penampungan sampah, baik itu TPA maupun TPS. Ini adalah rekapitulasi eksistensi pemulung di berbagai macam lokasi. TPA Benowo Surabaya, TPA Piungan Yogyakarta, jumlahnya juga cukup beragam. Kemudian jumlah sampah yang berhasil mereka kurangi dibandingkan dengan jumlah sampah yang masuk. Ternyata, misalnya contoh ya, di Piungan bisa mengurangi 21.000 ya, 21.000 kilogram per tahun bisa mengurangi 5% ya. Nah, di Kota Bandung misalnya contohnya dapat mengurangi 13%. Tapi balik lagi, data-data ini memang tidak mudah didapatkan dan tidak menjadi bagian dari perencanaan. Jadi, tantangan kita sebagai calon sarjana teknik lingkungan, harapannya teman-teman bisa melihat potensi yang dapat dilakukan oleh sektor lain yang bisa membantu sektor yang seharusnya mengerjakan, tapi bisa terbantu luar biasa dengan adanya kegiatan pemulungan ini. Nah, adalah beberapa data yang lama bekerja, keikutsertaan dalam kegiatan lingkungan, kemudian jam kerja, kemudian adakah anggota keluarga yang ikut memulung. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik terkait dengan video kali ini ya. Nah, sebelum kita akhiri, ada satu informasi yang menurut saya cukup menarik yang terjadi di lapangan. Saya sebutnya adalah fenomena di lapangan. Saya mengambil dua kata. Yang pertama adalah BDU, bisa daur ulang. Kemudian LDU adalah layak daur ulang. Jadi ini adalah istilah yang memang sering berkembang di sektor informal. Kita mengenal plastik, semua bisa kita anggap didaur ulang, kecuali styrofoam, kecuali plastik multilayer. Ya. Tapi ternyata di lapangan, hal yang tidak bisa didaur ulang sangat mungkin terjadi. Ya. Misalnya, BDU secara ekonomi bisa, ya, bisa, tapi belum tentu layak. Jadi kalau mau diolah itu hitungan ekonominya belum tentu masuk. Tapi jenis barang tersebut bisa didaur ulang. Misalnya salah satu jenis plastik ya, secara teori plastik tersebut mampu untuk didaur ulang, dapat didaur ulang. Tetapi secara ekonomi tidak, menjadi tidak layak daur ulang. Ya, berbeda halnya dengan layak LDU, layak sudah pasti bisa ya. Nah, contohnya apa? Bungkus mie instan tadi ada multi layer, kemudian styrofoam, sampah tercampur karena untuk mengurangi beban operasional, sehingga yang dicampur pun tidak dipilih sedetail-detailnya karena hubungannya dengan jam kerja, biaya yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Kemudian yang LDO adalah sampah anorganik, besi, aluminium, kertas, plastik. Dengan catatan, sampahnya juga tidak ikut tercampur. Ya. Nah, kemudian jenis plastik, ada biodegradable plastik dari bahan organik, ini menjadi sulit juga ya untuk didaur ulang. Kemudian kalau LDU ada PET, PP, HDPE, dan seterusnya. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya. Nah, ada saat ini berkembang suatu produk adalah produk kantong belanja yang berasal dari bahan organik, dari jagung, dari ketela, dari ubi, yang dibuat kantong dan harapannya kantongnya dapat diurai oleh tanah kalau dia berakhir di tanah. Ternyata dalam industri daur ulang, hadirnya biodegradable plastik tadi
bisa menyebabkan penurunan kualitas produksinya. Jadi, serba salah juga ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman nanti bisa melihat yang keliru sebenarnya bukan barangnya, tapi yang keliru adalah manusianya, orang yang menggunakannya. Nah, hal tersebut saya menawarkan ada beberapa topik tugas akhir nanti yang bisa dicek di pengumuman di media sosial saya ya, terkait dengan berbagai macam, salah satunya adalah penggunaan biodegradable plastik. Kemudian juga ada kantong kresek dengan penambahan kapur, kalsium, fosfor atau oxo-degradable ya, dibandingkan dengan murni bahan baku original hasil pengolahan industri. Solusinya adalah, sementara dari permasalahan ini, kantong kresek layak daur ulang sebaiknya tidak dicampur dengan sampah lain, agar tidak membutuhkan biaya pemilahan dan pembersihan yang tinggi. Jadi kalau ini tidak bisa diolah, berarti apa? Berarti dia kembali ke lingkungan. Begitu dia kembali ke lingkungan, ya masalah lain juga akan muncul. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup akan berhubungan dengan Kementerian Perindustrian dan seterusnya. Nah, karena apa? Kantong plastik itu bukan musuh, namun perlu kebijakan dalam memakainya. Nah, foto ini saya dapatkan dari satu grup pengolahan sampah nasional yang menyebutkan luar biasa, sampah kebetulan ya dari Australia, tapi ini kondisinya sudah beberapa waktu yang lalu. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak ada lagi. Ini adalah satu contoh. Ini sampah Australia yang baru datang, kualitasnya bagus, kemudian sudah dapat pajak lagi ya, sudah ditambah PPN lagi. Harganya sama dengan sampah lokal, tapi belum bayar pajak, ya, belum tanpa PPN. Industri pengolahan sampah, pembeli harus menanggung 10%. Jadi artinya bahasa awamnya ya, sampah kita di Indonesia itu kualitasnya rendah, tapi lebih mahal dibandingkan dengan sampah luar negeri kualitasnya bagus, tapi harganya jauh lebih rendah. Kira-kira kalau saya bertanya, teman-teman menjadi pengusaha pilih yang mana? Pilih yang murah dan bagus, atau pilih yang mahal dan jelek? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Pasti kita akan memikirkan pertimbangan ekonomi ya. Nah, harapannya dengan hadirnya sektor informal di dalam sistem pengolahan sampah menghadirkan suatu sirkular ekonomi. Jadi artinya apa? Jenis jumlah sampah yang dibuang menjadi nol atau bahkan nol tidak ada atau lebih sedikit ya, recycling ekonomi dan circular ekonomi. Saat ini masih cenderung ada di linear ekonomi dan sedikit bagian recycling ekonomi. Nah, mudah-mudahan menjadi tantangan buat kita semuanya. Perencana-perencana harus bisa memasukkan berbagai macam komponen pengurangan sampah. Sebagai renungan kita, yang pertama adalah pemulung pengepul dapat bekerja maksimal dalam konsep pengurangan sampah tentunya, karena mata kuliah kita ada hubungannya dengan sampah. Jadi harapannya pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun dengan konsep ilmiah, akademis, bukan yang sesuatu yang terjadi di lapangan, yang berbicara tentang pemulung itu sendiri. Nah, pemulung pengepul dapat bekerja maksimal jika sampah dapat pertama dipilah dengan baik sejak dari sumber. Kalau tidak dipilah dengan baik, sampahnya kotor, sampahnya yang seharusnya bisa didaur ulang, kemudian apa? Menjadi tidak layak untuk didaur ulang. Karena siapa? Karena kita. Ya. Kemudian yang kedua adalah perlu diatur standarisasi pemakaian bahan baku plastik. Pemakaian warna yang tepat sesuai dengan jenis bahan baku. Tidak sembarangan lagi produksi. Oh, kita punya produk UMKM nih, kita harus bantu packaging yang menarik, warna yang menarik. Kita harus mulai mikir bagaimana setelah produk tersebut dimiliki oleh pelanggan kita, bagaimana tanggung jawab sosial kita dan tanggung jawab lingkungan kita yang nanti akan mengembalikan tanah tadi atau sampah tadi ke kondisi tersebut ya. Nah,
Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan menjadi semangat buat teman-teman untuk bisa ikut merencanakan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat dari sektor informal. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti semuanya dan teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dalam mengikuti perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.